Dan yang paling penting di sini dalam tulisannya Faisal Assegaf ini, kita seperti telah menemukan jawaban tentang teka-teki sikap Ketua Umum PBNU selama ini terhadap polemik nasab para habaib ini. Apakah beliau setakuf tampil mengejek saudara muslim yang kebetulan habaib? Video rasis itu menjadi awal kali setakuf tampil seolah-olah paling berhak atas eksistensinya sebagai warga negara dengan menafikan keberadaan habaib. Dengan sombong dia merasa paling pribumi dan sok jagoan. Bayangkan sekelas Ketua Umum PBNU semakin terlihat sangat goblok. Akibatnya para loyalisnya yang bermodal intelektual pas-pasan ikut jadi bodoh berjamaah. Hasilnya mereka nekat menfitnah habaib di Indonesia punya nasab palsu. Kandal Maming adalah satu dari aneka kasus yang menegaskan Ormas NU sudah bangkrut secara moral, intelektual, dan spiritual. Bagaimana sikap Ketua Umum PBNU kita, Kiai Yahya Khalil Stakuf, itu terhadap para habaib. Kita sudah bisa menilainya sendiri, dan tentu ini semakin membukakan tesisnya Kiai Imad untuk lebih diterima di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Normas, Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan sebuah kritikan yang sangat pedas dan sangat tidak pantas diucapkan yang pernah dilontarkan oleh Faisal Assegaf terhadap Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Yahya Khalil Stakuf, yang ditulis di dalam kolom Twitternya, yang diberi judul "Nasab Habib diusik karena Ketum PBNU Yahya Stakuf goblok". Itulah judul dalam tulisan Twitternya Faisal Assegaf. Twitternya ini ditulis tahun 2003 ya, 2003 kemarin ya, tidak begitu lama. Ya, belum ada 1 tahun ya. Ucapan Faisal Assegaf ini menarik untuk saya bahas kembali karena dalam tulisan ini sangat jelas dia menggambarkan Ketum PBNU Kiai Khalil Yahya Stakuf dianggapnya sangat rasis terhadap para habaib. Dan bahkan mungkin karena saking jengkelnya terhadap Kiai Khalil Yahya Stakuf, Faisal Assegaf ini sampai menganggap goblok kepada Ketua Umum PBNU. Dan yang paling penting di sini dalam tulisannya Faisal Assegaf ini, kita seperti telah menemukan jawaban tentang teka-teki sikap Ketua Umum PBNU selama ini terhadap polemik nasab para habaib ini. Apakah beliau Kiai Khalil Yahya Stakuf ini dalam posisi membela tesisnya Kiai Imad, atau dalam posisi Kiai Khalil ini masih seperti para kiai-kiai NU lainnya? Dari sini kita akan nampak sekali menemukan jawaban sikap beliau tersebut. Baik, mari kita simak bersama isi Twitter dari Faisal Assegaf yang ditulisnya tahun 2003 ya. Ya, mari kita simak bersama. Tulisan tersebut berjudul "Nasab Habib diusik karena Ketum PBNU Yahya Stakuf goblok". Sebelum dipaksakan terpilih sebagai Ketum PBNU, ini mulai isi Twitternya, sebelum dipaksakan terpilih sebagai Ketum PBNU, sudah saya ingatkan bahwa Yahya Stakuf punya kualitas selevel dengan Abu Janda. Seiring dengan waktu justru terbukti jauh lebih ampuradul. Siapa sebenarnya Stakuf alias kakak dari Menteri Agama Yakut Khalil? Ya, sebatas politisi biasa saja
tidak punya prestasi menonjol, hanya koleksi beberapa foto spesial dengan penguasa Israel dan Vatikan. Bicara soal kiprah Setakuf di panggung nasional sebagai ketum PBNU, sampai sejauh ini tidak memberi pengaruh yang signifikan. Tidak ada satupun gagasan besar yang diperjuangkan untuk umat. Setakuf adalah tokoh sentral Ormas NU paling rendah kualitasnya dibandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Maklum, dia hanya politisi yang sangat oportunis, bukan ulama yang tulus dan cemerlang. Lebih memalukan, proses Setakuf mengambil alih Ormas NU berujung skandal kejahatan korupsi. Bau busuk itu terbongkar pasca Muktamar NU, di mana kawan dekatnya digiring ke KPK ke penjara, digiring KPK ke penjara. Pasalnya, modus kejahatan mencuri uang negara tersebut menyeret bendum PBNU Mardhani Maming dan membuat organisasi yang getol mengklaim paling Pancasilais kehilangan martabat di mata umat. Publik menduga-duga tanpa peran Mardhani Maming tidak akan Setakuf jadi ketua umum PBNU. Sialnya, Maming mengukir prestasi kejahatannya di penjara, sementara Setakuf terperangkap jadi kaku. Sebelum skandal Maming mencuat dan Setakuf jadi ketum PBNU, ada sebuah video yang beredar luas menghina Habaib sebagai pengungsi di Indonesia. Setakuf tampil mengejek saudara muslim yang kebetulan Habaib. Video rasis itu menjadi awal kali Setakuf tampil seolah-olah paling berhak atas eksistensinya sebagai warga negara dengan menafikan keberadaan Habaib. Dengan sombong dia merasa paling pribumi dan sok jagoan. Perilaku kebencian Setakuf tersebut memompa pengikutnya secara masif menyerang Habaib di berbagai kanal media sosial. Loyalisnya teriak usir Arab dan Habaib dari Indonesia. Setakuf terkesan menikmati propaganda jahatnya. Kita sangat menghormati pendapat Setakuf dengan klaim dan sinismenya. Namun sayangnya sepotong sejarah yang digulirkan hanya berhenti menjadi kebencian dan rasis. Setakuf gagal menyodorkan argumentasi yang objektif. Tapi tampaknya Setakuf bermental pengecut yang bersembunyi di balik topeng toleransi dan persatuan nasional. Dia tidak bernyali membuka ruang dialog untuk menunjukkan fakta bahwa Habaib adalah pengungsi. Bayangkan sekelas ketua umum PBNU semakin terlihat sangat goblok. Akibatnya para loyalisnya yang bermodal intelektual pas-pasan ikut jadi bodoh berjamaah. Hasilnya mereka nekat menfitnah Habaib di Indonesia punya nasab palsu. Saya mengamati riak-riak kebodohan kalian. Kalau kalian meyakini nasab Habaib itu palsu, perintahkan Setakuf untuk kumpulkan seluruh kiai sepuh NU. Segera umumkan secara tertulis di hadapan umat Islam. Ayo segera Setakuf tunjukkan dengan seterang-terangnya Habaib adalah pengungsi dan nasab mereka palsu. Kalau tidak punya nyali dengan apa yang kalian yakini, berhentilah menjadi pribadi yang hipokrit dan goblok. Sebaiknya kalian temui Mardhani Maming di penjara. Tanyakan pada dia apakah kejahatannya palsu atau asli. Skandal Maming adalah satu dari aneka kasus yang menegaskan Ormas NU sudah bangkrut secara moral, intelektual, dan spiritual. Ditulis 2 Juli 2023. Ya, inilah isi Twitter Faisal Assegaf yang ditulisnya pada Juli 2023. Ya, saya kira ketika kita mendengar tulisan dari Faisal Assegaf ini, tentu kita sudah bisa menilai bagaimana sikap Ketua Umum PBNU kita, Kiai Yahya Khalil Setakuf, itu terhadap para habaib. Kita sudah bisa menilainya sendiri, dan tentu ini semakin membukakan tesisnya Kiai Imad untuk lebih diterima di tengah-tengah masyarakat, untuk lebih bisa diterima warga Nahdliyin secara keseluruhan.
walaupun tentu nanti masih lumayan banyak mereka yang tidak setuju dengan tesisnya Kiai Mati yang kontra, tapi setidaknya ini akan memberikan angin yang sangat segar terhadap tesisnya Kiai Imad, terhadap polemik nasab Abaib ini betul-betul akan membawa dampak yang sangat signifikan di tengah masyarakat secara luas. Dan tentu dari apa yang ditulis oleh Faisal Assegaf di dalam Twitternya, ini adalah kata-kata yang tentu tidak semua bisa dibenarkan. Jadi saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan tentang isi Twitter dari Faisal Assegaf ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang siapa sebenarnya Faisal Assegaf itu sendiri dan siapa sebenarnya Ketua Umum PBNU kita. Jadi kita semakin paham bagaimana beliau, arah sikapnya Ketua Umum PBNU kita ini, Kiai Khalil Yahyastuakuf ini terhadap polemik nasab yang sedang bergulir ini. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.